silakan. Danang ya, siapa? Fakih. Ya. Fakih Danang. Pertama, tujuan kita kelaparan tuh bagus atau enggak gitu kan Bu. Sebenarnya sama seperti ketika kita melakukan puasa, kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh kaum di bawah, bahwa mereka kekurangan makan. Sama itu selain dari hal itu ada hal lain juga yang kita dapatkan untuk kesehatan kita. Kayak tadinya tuh kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan, jadi kita puasa tuh jadi mengurangi makanan jadi lebih sehat badannya. Gitu. Jadi ada hikmah. Itu ya. Nah sekarang perhatikan yang lain. Kalau kalian tidak niat puasa nih, tidak niat puasa. Tadi kata Eva, akhirnya karena kita lapar, nggak ada yang dimakan, marah-marah, males-malesan, lemes, ngantuk, ya nggak Pak? Iya Bu. Nggak berdaya lah, kayak nggak bertenaga, gitu ya. Tadi karena ujian lapar tadi. Tapi kalau di Danang tadi, lapar itu kalau dimotivasi puasa, diniatkan, maka justru manfaatnya banyak. Iya apa enggak? Iya Bu. Nah, yang menjadi ujian dari Allah di sini, karena Allah itu menguji dengan kelaparan, manusia ini bisa lapar kalau nggak diisi kondisi perutnya. Akhirnya orang berusaha untuk menumpuk harta kekayaan supaya dia tidak lapar. Ada nggak seperti ini? Ada Bu. Ada. Tetapi ada juga yang sebaliknya, nggak mau mencari nafkah karena ada Allah, dia pasrah. Bahkan ada yang gini, saya kalau sholat duha 8 rakaat, utang saya bisa lunas. Benar nggak itu? Enggak. Nah, artinya kalau kita bisa mengambil hikmah dari ujian, justru manfaat yang kita dapat. Iya apa enggak? Iya Bu. Nabi Muhammad itu contoh kita bukan? Iya Bu. Iya apa enggak? Iya Bu. Nabi Muhammad 63 tahun umurnya. Dia 63 tahun berarti dikali 350 hari ya, 63 kali 350 hari. Dia lebih banyak puasanya dibanding dengan berbukanya. Nah, kalau Evat sendiri lebih banyak puasa atau berbuka? Puasa. Hari ini puasa, Evat? Katanya lebih banyak puasa. Satu minggu kemarin berapa hari puasanya? Minggu kemarin 7 hari kan? Minggu kemarin. Iya, minggu kemarin 7 hari. Ini kan hari Senin. Berapa hari puasanya kamu? 7 hari. Beneran puasa kemarin 7 hari? Hah? Puasa main game dulu. Puasa makan dan minum. Puasa enggak? Makan minum. Enggak percaya itu kalau kamu puasa 7 hari. Kalau kelas 10 sering tuh. Sekarang kelas 3 harusnya lebih sering. Ya Bu, siap. Nah sekarang ibu tanya, apakah Nabi Muhammad itu hanya puasa Senin dan Kamis? Enggak. Hitungan logikanya, jadi kalau wah kita harus puasa Senin Kamis seperti Nabi Muhammad, enggak sebenarnya. Nabi itu kapan saja bisa puasa, iya apa enggak? Iya Bu. Jadi jangan terfokus pada hari. Soalnya ibu sering gitu, kalau ada kali bukan pas hari Rabu, kata teman-teman ibu, ibu makan enggak? Gitu. Kenapa saum? Iya. Lu kan hari Rabu, nah emang salah. Itu sunnah. Jadi kita harus punya logika di situ. Kalau Nabi hanya puasa 1 minggu 2 hari, tidak mungkin dia itu lebih banyak berpuasa dibanding dengan berbukanya. Iya apa enggak? Ibu. Itu logikanya. Malah Nabi kalau mau perang malah puasa itu. Kalau kamu udah loyo itu ujian aja pas puasa aja lemes, ya enggak? Itu ujian, nah kata Allah ujian justru jadi penyemangat harusnya. Jadi penyemangat. Coba secara jujur sekarang bukan ria. Hari ini hari Senin, kecuali yang menstruasi, angkat tangan yang puasa. Ya Allah. Masya Allah Dwi. Masya Allah.
kalau keburukan jangan sampai kayak orang lain, ya kan? Itu ini kalau kebaikan orang lain aja, kalau keburukan saya lah, balik-balik ini. Jangan punya prinsip seperti itu. Itu nah, itu harus dibiasakan dalam diri sendiri. Tadi ke apa namanya kelaparan. Selanjutnya wanaksim minal amwal, kekurangan harta. Kira-kira harta itu termasuk hawa nafsu bukan? Betul. Semakin banyak orang semakin banyak pengeluaran enggak? Iya, Bu. Itu. Ya. Kalau sedikit cukup, banyak malah nggak cukup. Ada nggak kayak gitu? Ada, Bu. Makan Indomie Bu. Indomie. Satu kurang, dua kebanyakan. Ya, jadi harta itu seperti itu. Nah, belum punya rumah, pengen punya rumah, ya enggak? Iya, Bu. Setelah punya rumah, pengen punya kendaraan. Setelah punya kendaraan, pengen punya ini terus aja, nggak habis-habis, ya enggak? Iya, Bu. Itulah ujian. Bagaimana cara mengendalikannya? Coba si Ijralesa, ya. Bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu harta? Gimana? Iya. Iya, gitu. Gampang memberi, jangan ngitung-ngitung. Ya, mudah berbagi. Jangan maunya dikasih terus gak pernah berbagi. Ada nggak orang kayak gitu? Tangan di atas pun daripada di bawah. Nah, Kelas ban. kira-kira Gibran ngamalin tidak? Gibran ngamalin tidak? Benar. Saya kasih sama manusia silver. Tapi kalau gua pas kita ngasih ke bendara, Iya, pas. Itu namanya menafkahi Yasmin Pak. parah banget. Artinya gini nak, perhatikan, ada orang yang main hitung-hitungan amal. Nah ini, Allah itu menghitung nggak? Kamu malah kita aja nggak bisa menghitung. Contoh, jumlah rambut di kepalanya kamu nggak bisa hitung nggak? Ya. Padahal jadi lihat kan, nggak bisa kamu itu jelas nampak. Dan dia kan nggak bergerak-gerak, diam aja ya kan, nggak mondar-mandir. Ayo coba hitung, susah kamu. Nah makanya nggak usah ngakal-ngakalin Allah. Nah, contoh nih, ada pertanyaan, Bu saya mau beramal, menurut Ibu lebih baik mana? Saya amal ke masjid berupa barang, ternilai sedekah jariyah. Selama barang itu digunakan, selama itu pula pahala terus mengalir. Walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Berarti banyak dong pahalanya, tak terbatas. Yang satunya lagi Bu, saya mau ngasih bersedekah kepada orang lain yang saat itu butuh makan. Akhirnya saya kasih nasi box, ya. Nasi box setelah selesai dimakan